Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Teteh. Kali ini Teteh mau sarapan sama mie goreng ya. Mie goreng dikasih telur. Sarapan sambil cerita-cerita ya tentang Teteh ya. Soalnya kan banyak yang nanya, Teteh kerja di Taiwan itu gajinya berapa dan juga jaga apa. Banyak sekali yang nanya ya, gitu kan. Hari ini sambil Teteh sarapan, kita berbincang-bincang ya. Jadi Teteh akan berbagi sedikit cerita gitu ya mengenai tentang Teteh gitu ya. Dan sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa bantu support channel YouTube-nya Teteh dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi ya supaya kalian tahu video terbaru dari Teteh. Simak aja videonya sampai selesai. Jadi banyak sekali ya yang nanya ke Teteh, Teteh udah berapa lama kerja di Taiwan ya? Teteh itu udah lama ya, hampir mau 8 tahun ya kerja di Taiwan itu. Dan waktu awal kerja ke Taiwan itu tahun 2015 Januari. Jadi berangkat ke Taiwan itu 2015 Januari ya, tanggal 5 kesini itu. Dan di PT-nya itu kalau nggak salah 6 bulan. PT-nya itu di Tangerang. Nah, waktu pertama ke Taiwan itu Teteh juga belum begitu lihai ya bahasa Taiwan. Jadi belum hafal semua bahasa Taiwan ya, masih istilahnya masih bego lah. Sekarang juga ya belum begitu hafal lah bahasa Taiwan ya, masih ada aja yang nggak ngerti gitu. Soalnya kalau bahasa Taiwan itu kadang ada yang hampir mau sama gitu, kayak mirip atau ingat atau ingin gitu kan, siang gitu kan. Kalau mirip kan siang, kalau misalkan wangi juga siang. Terus kalau misalkan menginginkan sesuatu dari pikiran kita itu siang juga. Jadi dalam satu bahasa itu beda-beda beda-beda, satu kata itu beda-beda artinya gitu kan, nggak kayak di Indonesia gitu kan ya. Oke, sambil Teteh sarapan ya. Hari ini Teteh sarapannya mie goreng ya. Biasanya minum kopi sama roti, tapi hari ini Teteh pengen sekali makan mie goreng dikasih telur. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Teteh itu waktu ke Taiwan itu kan 2015 Januari. Dapat majikannya itu di daerah mana ya? Pertama itu daerah yang dekat Mo Iling itu ya, daerah sana. Waktu itu jaga kakek, tapi kan karena Teteh belum bisa bahasa, nggak ngerti ya. Cuman berapa bulan di sana ya? Kayaknya cuma 2 bulan deh di sana itu. Cuma 2 bulan, nggak betah. Soalnya kakeknya itu jalannya itu kan kayak robot gitu kan, orangnya tinggi gede, sedangkan Teteh kan kecil ya. Jadi nggak ada alat bantunya kalau jalan itu. Jadi harus dipegangin sama Teteh, jadi Teteh nggak kuat, jadi kakeknya sering jatuh, jadi minta pindah aja sama agent dan akhirnya dipindahin. Ya terus jaga nenek sebentar di Chungli. Teteh sambil makan ya. Di Chungli itu ya. Iya. Nah udah gitu kan, yang paling lama itu di daerah Sulin ya, itu jaga Shenzhen. Kalau Shenzhen itu kan masih muda ya, bukan kakek ya, umurnya 63 tahun. Mereka itu semuanya baik semua, sekeluarga itu baik semua ya. Jadi udah nganggap Teteh itu kayak keluarga sendiri gitu. Malah
Senseinya itu nganggap teteh itu anaknya sendiri gitu kan. Waktu itu kan jaga Sensei itu kan di rumah sakit 2 tahun. Malah bilang ke susternya itu, katanya dia bukan pembantu, katanya dia anakku yang katanya bilang ke suster itu ya, dia bukan pembantu aku katanya. Dia itu anakku yang paling gede. Nah, yang paling anehnya itu susternya itu bilang gini, katanya aneh, kok wajah kalian mirip katanya. Nah, emang mirip, orang dia anakku katanya gitu. Pokoknya itu baik banget. Sampai sekarang pun dia masih menganggap aku itu bukan pembantu ya, saudaranya. Katanya ini rumah kamu, kalau kalian itu kalau lebaran kamu kesini main, katanya jangan sungkan-sungkan. Ini rumah kamu yang di Taiwan loh, katanya bilang gitu kan. Ini kan kalau majikan kayak gitu kan, jadi kitanya tuh enak ya. Jadi menganggap kita itu bukan menganggap pembantu, tapi menganggap kita itu sebagai keluarga sendiri gitu. Jadi kita tuh betah ya. Emang sana tuh kerjaannya capek gitu kan, karena dia itu punya pabrik ya. Tapi karena kerjanya nyaman gitu ya. Ya alhamdulillah lah betah dari sana. Tapi yang disayangkan kakek senseinya itu meninggal gitu, jadi teteh pindah. Terus majikan yang kedua jaga kakek itu ya, di sana juga baik sekali. Mau hampir 3 tahun ya teteh di sana. Itu di daerah Kunyang. Itu juga udah mau nambah kontrak gitu ya. Cuman ya kakeknya meninggal juga ya. Hampir 3 tahun sana kakeknya meninggal. Dan sekarang ini majikan yang ini ya, mudah-mudahan betah ya sampai finish kontrak. Ya alhamdulillah sih baik semua sini. Dan sekarang kan gaji yang PRT ya yang mau ke Taiwan itu kan udah naik ya, udah 20.000 ya. Kalau dulu teteh waktu awal kesini itu 2015 gajinya itu cuma 15.000. Sekarang udah 20.000 loh, udah naik. Dan alhamdulillah kalau teteh di sini kan karena udah lama ya, 25 gajinya bersih. Kalau yang baru datang ke Taiwan itu 20 sekarang. Dan biaya itu juga ditanggung sama majikannya, katanya nggak ada, sekarang itu nggak ada potongan agensi ya. Kalau dulu teteh ada potongan agensi, dipotongnya itu selama 9 bulan. Jadi teteh cuma nerima gaji, kalau nggak salah dulu cuma nerima 5.000 kalau nggak salah. Soalnya kan dipotongnya itu kan 8.000 ya, belum dipotong sama agensi. Pokoknya cuma nerima 5.000 lah sebulannya itu. Tapi alhamdulillah ya sekarang gajinya udah gede, 20.000 itu bersih katanya. Dan teteh juga alhamdulillah di sini gajinya 25 bersih ya. Itu karena teteh itu kan udah lama di sini di Taiwannya gitu. Kalau yang baru datang ke sini sih 20 gajinya. Jadi semuanya itu teteh di sini mau hampir 8 tahun ya. Kalau finish kontraknya itu kalau PRT itu 14 tahun. Kalau pabrik itu 12 tahun. Nah, kalau udah 14 tahun itu harus pulang ke Indo ya, nggak boleh ada di Taiwan. Nanti bisa kena denda ya. Nanti disangkanya kaburan gitu. Nah, teteh juga ya sebelum ke Taiwan itu pernah kerja di Saudi ya. Waktu di Saudi itu tahun 2007 kalau nggak salah. 2009 pulang ke Indonesia, kan cuma 2 tahun ya kalau di Saudi itu kontraknya. Kalau di Taiwan itu 3 tahun kontraknya. Dan alhamdulillah betah kalau di Taiwan itu. Betahnya kenapa? Karena betahnya itu kan kalau di Taiwan itu kan
sama makanannya itu kayak di Indonesia dan juga bebas ya. Kalau di waktu dulu teteh di Saudi itu kemana-mana nggak boleh sendiri. Kalau misalkan pergi keluar itu nggak boleh kelihatan wajah kita ya. Jadi wajah kita itu harus tutup, jadi cuma kelihatan mata doang. Terus lagi pula kalau misalkan kita beli barang di toko gitu kan, kalau kita ngasih uang itu cuman kelihatan tangan doang gitu, ngasih ke orangnya itu. Jadi nggak boleh wajah kita itu nggak boleh diliatin ke tukang itu, ke tukang kita misalkan beli barang gitu ya, makanan lah gitu. Kalau misalkan tukang namanya kan begala ya kalau di sana itu ya, kalau tukang tokonya itu nganterin makanan kita, kalau kita ngasih uangnya itu, kita itu jangan kelihatan wajahnya sama mereka, jadi cuman kelihatan tangan doang di gerbang pintu itu ya, jadi cuman kelihatan tangan doang, kitanya ngumpet gitu kan ya. Ya itulah kalau di Saudi itu kayak itu ya, seperti itu. Soalnya kan Saudi kan negaranya tertutup ya, jadi kemana-mana itu cuman kelihatan mata doang. Kalau perempuan, kalau cowok kan bebas ya. Nah kalau di Taiwan itu kan negaranya bebas tapi juga disiplin ya. Jadi betah di Taiwan. Ya katanya kok teteh belum pulang-pulang selama 8 tahun gitu ya. Udah sih, udah pernah pulang 2019 ya, pulang cuti terus kesini lagi, jadi perpanjang kontrak di sini di Taiwan. Kalau misalkan pulang ke Indonesia terus dari awal lagi di PT lagi gitu ya, itu ruginya kenapa? Kita dipotong lagi gitu kan setiap bulannya. Tapi kalau kita perpanjang di Taiwan, kita itu nggak ada potongan lagi gitu kan. Terus udah kalau misalkan berpanjang di Taiwan itu, kita itu bebas gitu kan, mau milih majikan itu terserah kita. Jadi kalau misalkan kita nggak suka nih, nggak senang sama misalkan agensi ngasih job ya ke kita, terus kita itu nggak suka gitu kan, minta yang lain, dia langsung dikasih. Tapi kalau misalkan dari Indo gitu kan, job dari Indo ya gitu kan, kalau misalkan dikasih sama agensi yang job ini, itu harus mau gitu kan, nggak bisa nolak gitu. Kalau di sini bisa nolak gitu. Terus lagi pula kan kalau di Indonesia itu ada potongannya lagi gitu kan, kalau di sini perpanjang kontrak di sini nggak ada potongan lagi gitu. Kayak gitu enak ya. Ya jadi teteh itu begitu, belum nambah kontraknya itu enakan di Taiwan gitu daripada pulang lagi pulang ke Indonesia tuh dari awal lagi, itu kan ribet juga ya, lama juga kan, terus ada potongan lagi. Ya mudah-mudahan teteh di sini dikasih sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya, sukses, dan juga kalian juga semua mudah-mudahan sukses ya. Yang penting kita berdoa yang sabar ya pokoknya. Dan juga jangan lupa harus bisa mengatur keuangan kita ya, jadi harus bisa berhemat ya. Jadi kita beli itu seperlunya aja lah gitu, jadi supaya kita bisa nabung, nanti kalau pulang ke Indonesia itu kita udah punya tabungan, jadi buat modal usaha kita pulang ke Indonesia ya. Ini hampir habis ya mie-nya ya. Ya kalian udah pada sarapan belum? Jangan lupa ya sarapan ya. Mie-nya udah habis ya. Alhamdulillah udah kenyang nih. Alhamdulillah udah habis ya. Alhamdulillah udah kenyang. Dan alhamdulillah teteh itu di sini kerjanya santai ya. Jadi satu rumah itu ada 2 pembantu.
Jadi kalau teteh kan jaga kakek, terus ada lagi yang namanya Mbak Atun itu jaga nenek ya. Jadi alhamdulillah kerjanya santai ya. Oke, sampai sini dulu ya cerita teteh ya, lain waktu nanti disambung lagi. Terima kasih yang udah nyimak video teteh sampai selesai. Dan jangan lupa bantu support ya channel YouTube-nya teteh dengan cara like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari teteh. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.